Sinergi Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dalam pelayanan data perkawinan diwujudkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) dalam program Kandasip, yaitu Sistem Integrasi Pelayanan dengan tujuan mewujudkan satu data kependudukan Indonesia sesuai instruksi Dirjen Dukcapil Republik Indonesia. Dikatakan Kepala Kantor Kementerian Agama Utler Adrianus dalam kesempatan tersebut, integrasi program pelayanan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam kepengurusan data terbaru setelah perkawinan di KUA yang langsung dapat terupdate secara online di Dukcapil Mimika untuk mendapatkan kartu keluarga, KTP, dan data kependudukan terbaru lainnya. Di sini MOU yang akan dilaksanakan Kementerian Agama dengan Dinas Catatan Sipil terkait dengan data kependudukan. Setelah kami melihat bahwa kebanyakan orang menikah tapi tidak tercatat di catatan sipil karena memang situasi jarak yang membuat orang juga semakin mau rencana ke sana batal tunda-tunda akhirnya tidak jadi. Sehingga dengan adanya MOU bersama ini sedikit memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus data kependudukan itu. Di KUA, ketika mereka lakukan pernikahan, yang kepala KUA sudah menikah, kan tinggal menguploadnya saja lewat WA. Lalu teman-teman di Dukcapil akan memverifikasinya itu sehingga data itu akurat. Nah, karena banyak data yang tidak akurat, diharapkan bahwa data perkawinan di catatan sipil dan Kementerian Agama itu bisa mendekati unsur kebenarannya. Bukan hanya Islam, tapi Kristen, agama lain juga Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dalam hal pelayanan kependudukan. Kalau menikah, kita membantu. Orang sudah menikah bahagia, kita membahagiakan dengan cara memudahkan mereka dalam data kependudukan. Itu pada intinya. Kita tidak integrasi aplikasi dengan disatukan aplikasi, tidak. Sangat tidak mungkin. Hanya integrasi pelayanan. Ada inovasi yang kita bangun sehingga masyarakat terlayani dengan baik. Kami mendukung Smart City. Inovasi-inovasi yang perlu dilakukan oleh kementerian lembaga maupun OPD terkait. Bukan hanya di dinas di Dukcapil, tapi OPD terkait lainnya kita harus membuka diri untuk kita lakukan kerjasama. Misalkan terkait dengan izin IMB untuk tempat ibadah. Terkadang ini menjadi sesuatu yang sulit bagi para agama, jadi para pendeta, untuk menguruskan IMB-nya itu. Sehingga nantinya ke depan kita lakukan ini sesuai dengan topoksi kita masing-masing. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, begitu lengkap beliau sudah menjelaskan. Pada prinsipnya kami pemerintah daerah, khususnya Dukcapil Kabupaten Mimika, sesuai dengan bagaimana arahan dari Bapak Dirjen Dukcapil Kemendagri, kami terus bagaimana berusaha berbenah melayani masyarakat sebaik mungkin, mendekatkan pelayanan yang dulu sulit jadi mudah, ya, yang dulu jangkauan jarak tadi harus ke kantor bupati, sekarang bisa mudah nanti juga di sini. Yang dulu migrasi berkas semua sampai numpuk-numpuk, sekarang berkasnya migrasi secara online semuanya. Alhamdulillah, semata-mata ini memang bagaimana untuk mewujudkan pelayanan publik di Kabupaten Mimika khususnya menjadi lebih baik lagi. Ini juga sesuai dengan visi dan misi Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Mimika, bagaimana mewujudkan Mimika yang cerdas, aman, damai, dan seterusnya. Sekali kita applause buat Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Mimika Johannes Reto berkesempatan menyerahkan secara simbolis identitas baru kepada pasangan baru menikah berupa KTP kawin dan buku nikah sebagai langkah awal integrasi program Kandasip. Dirinya mengapresiasi Dukcapil Mimika yang terus melakukan inovasi pelayanan dalam upaya memudahkan masyarakat dalam kepengurusan data kependudukan. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kepala Kantor Agama dan juga Pak Kepala Dukcapil yang pada beberapa waktu yang lalu, pada waktu launching kreativitas yang ke-10, ini ke-11 ya Pak Slamet ya, ini satu kreativitas, ini yang ke-11, terakhir di Pak Kepala Kantor, di Kantor Pengadilan Agama. Ya, saya berharap
Jangan kita pikir-pikir lama-lama lagi. Bicara saja tuh jangan. Biasa bicara banyak itu rapat terus itu tidak ada hasil biasanya. Kita duduk diskusi minum kopi sambil cerita langsung kita wujudkan hal-hal yang seperti begini. Ini baru kita namanya kerja. Dan mungkin ya, tapi saya harap benar. Mungkin Kandasip ini mungkin merupakan satu inovasi dan kerjasama yang mungkin pertama di Papua kali. Benar ya Pak ya? Benar. Di Papua, mungkin Papua Barat juga. Ada nggak Pak dengar di Papua Barat ada? Belum ada tuh? Nah siapa tahu, syukur-syukur kalau seluruh Indonesia Timur kita yang paling pertama. Iya kan? Media catat deh, media. Bahwa kita terus berusaha dan kita mau jadi terdepan di Indonesia Timur secara khusus. Paling tidak. Tim Liputan Papua MCTV.